sore, pemirsa yang ada di rumah. Kali ini Sihi kembali lagi bersama teman-teman yang akan menemani Anda. Lihat nih view kami bagus kan. Kami langsung di rusun di daerah Japan. Dan kali ini kita sedang berada di... Wih, siapa nih? lemas dah. Terus perkenalan dulu nih ya, perkenalan dulu. Oke. Yang tengah ini sekarang kami udah punya OP. Dia ini dulu mantan OP warnet gamers online. Nah, jadi sekarang tuh dia job dia itu adalah Di depan. pindah-pindahin slide. Jadi kalau misalnya di dalam presentasi kelompok tuh, ya ini bagian yang ketik-ketik PPT ada ini, yang next slide tuh dah. Bagian yang kerjain isinya. Nomaden. Yang bagian kerjain isinya kita dua, Bang. Yes. Jadi yang dibayar kami aja, ini enggak. Ngapain nih kawan nih? Jadi Bang Makut, kita hari ini mau ngapain sih? Jadi kan menurut permintaan netizen dan warga-warga sekalian, kita disuruh untuk kalian bahas berita aja lah. Kalian baca-baca berita yang ya umumnya seputaran Banda Aceh. Jadi apa-apa berita-berita yang menarik kalian bacain, terus kalian bahas, kalian nggak roasting sih, tapi ya maksudnya bahas aja apa fenomena yang terjadi di Banda Aceh atau di Aceh. Cuman dalam seminggu nih kayak memang kebetulan kali ini ya kan. Memang barang tuh memang ada kali ya. Ada barang tuh. Jadi kami itu tangan kami gatal. Ngeri becak tuh. Nggak apa-apa. Langsung dah. Geber-geber. Sengaja geber-geber. Nah, sekarang kita tanya ke Opi nih ya. Yang pertama tuh kita mau baca berita apa nih, Opi? Opi ini dia nggak ngomong, dia limbat. Nah, jadi kan dia bisik sama kita. Nah, apa yang mau nih? Coba bisik. Kronologi korban pelecehan di KPI. Pecah kepala si boy. Ini Indonesia nih berita nih. Ini skala nasional nih, Bang. Apa beritanya, coba bacakan. Nih bacakan, nih diam. Ini jangan di-scroll dulu lah. Kayak mana Opi nih? Aduh, baru magang udah tahap apa ribuan. Kronologi korban pelecehan di KPI, diajak damai dan cabut laporan. Berawal dari telepon komisioner. Oh, ini kejadian ini ya, pelecehan anggota KPI. Yang di perpeloncoan di dalam KPI. Itu orang ini diajak damai Pak, Bang. Terus keputusannya gimana? Udah aku baca. Nih kok pasti baca judul aja kan? Isi gak aku baca kan? Kita baca. Aduh kan, Inilah kok nih. Nih mewakili netizen nih Bang nih. Judul aja dibaca. Oh nih Jokowi datang ke Aceh. Kirain Jokowi nginap, padahal masih jam. Aduh. Nggak ada Pak, ampun Pak. Enggak katanya Bang. Katanya kan kami mengizinkan MS. MS ini bentar siapa nih? Menbo. MS tuh nih tersangka korban kan? Korban. Kami mengizinkan MS untuk menghadiri undangan KPI dan kami sudah berikan edukasi agar tidak mengambil suatu keputusan tanpa adanya koordinasi dengan kami sebagai tim hukum. Bahkan berita isunya si yang terlapor ini, yang tersangka itu, mereka udah nyiapin pengacara sendiri. Kok pikir aja kayak dia udah bersalah tapi masih ngotot, pengen jangan sampai dikenain, dikasusin. Tapi emang kejadian pembulian nih kayak apa ya? Udah marakali terjadi di Indonesia tuh. Apalagi senioritas kayak itu. Aku pribadi bully juga memang kan, cuman kan ya nggak sampai kena mental kayak si korban nih. Dia sampai mentalnya nih Bang, ini udah fisik, psikologi, sampai ditabok-tabok, memang udah main fisik, sampai stres, sampai nggak mau masuk kerja dengan baca. Aduh, KPI Wak, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi buat bapak-bapak KPI kan, kemarin kan sering sensor nih, sensor belahan, sensor yang nampak celana dalam oke lah. Nih kau bayangin aja, aku nonton Doraemon. Ya terus belum. Nah, jadi kan ada hari itu adegan Doraemon, Nobita sama Shizuka lagi mandi. Berenang di laut. Entah di laut entah di mana kan. Jadi Shizuka kan mandi pakai pakaian mandi, bikini, bukan pakai kebaya, bukan pakai ini baju barongsai yang budak bukan. Dia pakai
memang mandi tuh untuk mandi pakai bikini. Disensor bos. Aduh, kau bayangin Shizuka tuh kayak umurnya tuh masih Di bawah 17. belum 9 tahun dah. SMP, masih kelas 4 SD. Setahu aku Nobita tuh masih kelas 4 SD. Oh iya. Dia masih SD ya, dia masih SD. Kau bayangin lah, nih anak SD. Ya, aduh. Belum tumbuh, bos. Maksudnya, aduh. Iya, kenapa masih, disensor masalah gitu kan? masih biji-bijinya tuh kayak ibarat wortel, belum nampak apa-apa nih. Tapi di bawah udah gede ya. Maksudnya yang normal-normal aja lah. Aku juga sempat bahas tuh di Twitter kan. Ternyata yang nyensor itu bukan KPI, Jadi? bukan orang KPI, tapi karena si stasiun TV-nya nih takut ditegur, ya kan, kayak umat nih kayaknya nih ini sensitif nih, ini harus kita sensor nih, karena kalau nggak kita sensor nanti ditegur, karena resiko ditegur tuh kayak bisa jadi disuspend, kayak nggak boleh tayang, nggak boleh kena denda gitu kan. Jadi saking takutnya disensor, ya kan. Dari beberapa orang yang editor itu ada satu orang nih, satu orang yang khusus tugasnya untuk nyensor. Aku teringat si Panji pernah bilang tuh, Panji Pragiwaksono kan. Jadi ada liputan tentang susu sapi, ya kan? Jangan tahu. Liputan tentang susu sapi, ya kan? Tapi pentil sapinya disensor. Pentil sapi, bos. Pentil sapi yang kita gini gini disensor. Astagfirullahaladzim. Enggak. Itu kalau misalnya sensor, masalah sensor tuh ya. Pentil sapi itu sensor. Kenapa bisa disensor kayak itu? Apakah bisa membangun hasrat di dalam diri seseorang? Nah, itulah yang aku bilang tadi. Yang ngedit ini mungkin kelainan seks. Betul bilang. Mungkin dia jadi kan rame-rame ini ya kan. Lagi diedit mau kawan. Ditengok pada pentil sapi. Mak, awak tengok pentil sapi kok tegang ya. Dah kayak ini dah tahan. Mak ni sensor. Sensor. Anjing kali. Jadi itulah lebih kurang gitulah. Maksudnya kan kami juga sangat menyayangkan kejadian yang terjadi di internal KPI. Tapi yang namanya proses hukum ya harus diselesaikan lah, karena ini satu lawan banyak. Si korban dia cuma sendiri. Kalau dia 1 lawan 1 sama anggota yang lain, is oke lah. Ini masalahnya 1 lawan banyak. Jadi tugas kita sebagai netizen ini kita harus membela dia. Gimana ya? Bimbing dia, kita kawal dia untuk menjalani proses hukum. Bahkan mau ke 1 lawan banyak lagi, 1 lawan banyak tambah atasan lagi. Jadi dengar pun atasannya udah diundang ke podcast Deddy Corbuzier, cuman Mata Najwa juga ada diundang kemarin. Oh iya, nggak datang. Aku belum nonton sih, tapi kayak menarik tuh. Nggak datang, kabur Ya bang, mari. Jadi ini bentar ya, nih KPI kami nggak ada hard feeling ya. Jadi kami hanya membahas berita-berita yang tercantum di sini kan. Ya kami cuma meneruskan ya kan. Mungkin ada kawan-kawan atau orang-orang yang cuma baca judul kayak dia nih, malas baca isinya. Di sini kami jelaskan isinya, oke? Love you KPI. Nih bang, berita kedua. Apa nih? Banda Aceh. Banda Aceh jadi satu-satunya kota di Indonesia yang berstatus zona merah COVID-19. Gak ada masker. Cuman. Jadi kayak gini. Berbicara tentang zona merah di Indonesia. Tapi Banda Aceh ini di tempat-tempat lain udah kuning, udah oranye, tapi di Banda Aceh merah. Kita ngerokok bahaya lihat. Jadi kan, ya memang watak orang kita kayak itu kan. Dia mau zona merah, mau zona ungu, mau zona pink, mau zona hitam. Dia ngopi yang penting menyuruh. Kalau hari ini aku nggak bisa ngopi dan aku ada yang larang-larang aku pergi ngopi, aku pukul ya. Kayak itu. Udah jadi prinsip. Jadi oke. Alah, zona merah. Alah, cabut keluar. Memang orang kita nih kan, kita bilang Klo nanti dianggap menghina orang Aceh. Kita bilang terlalu patuh dengan aturan-aturan, faktanya enggak. Ya udahlah, jadi mau kayak mana, satu-satunya daerah di Indonesia, bukan di Pulau Sumatera ataupun bukan di Aceh, di Indonesia bos. Banda Aceh aku pikir, aduh. Itu alasannya apa? Padahal penanggulangan COVID di Indonesia kayak ada mulai bagus ya. Soalnya berita-berita yang ngeri-ngeri itu udah nggak ada lagi. Biasa dulu kan krisis oksigen. Karena ada tuh masa 2 bulan lalu adalah tuh.
Mungkin oksigen, ada yang apa berdesak-desaan rumah sakit ya, peniril ya. Mungkin karena Sekarang ada ini lagi ya? karena pemimpinnya banyak nonton bola. Kenapa tuh? Waduh. Nggak tahu lah Mas Ian, nggak tahu mana. Udah, nggak usah bahas. Nggak jadi. Aduh. Agak. Oke Pak ya. Tapi karena ini juga, Bang. Baru nggak. Ji, takut. Maka Aku nggak ngerti, jadi ada di nggak- dalam nggak- frame nggak boleh takut apa-apa, santai. Kita Aku kan nggak cuman nggak mengatain, kita kan cuma bahas Aku ya kan. ngerti. Menarik. Aku nggak ngerti. Oke, dah lanjut. Nggak. Tapi karena mungkin faktornya gini juga, Bang. Karena persentase warga Aceh, persentase warga Aceh yang mau divaksin itu dikit. Karena rata-rata orangnya itu masih nggak percaya dengan vaksin, masih ada yang takut, ada yang takut jarum suntik segala macam. Beda dengan daerah-daerah lain yang vaksinnya itu mungkin udah berjalan dan didistribusikan secara merata gitu. Tapi menariknya gini, aku kan, misalnya ngobrol sama orang kota nih, orang kota Banda Aceh misalnya kan, ngobrol soal vaksin. Kalau aku tidak divaksin, aku akan dihina habis-habisan, dihujat, dihina, dibilang norak, dibilang kampungan, dibilang kok nggak tim nggak percaya COVID, memang kok dangkal pikiran. Sebaliknya di kampung nggak kayak itu, di kampung malah yang divaksin lah yang dibully. Apa nih COVID tuh urusan Cina tuh, manipulasi nih taruh chip, pasang chip kok bisa ngomong Bill Gates. Halo Bill Gates. Jadi itulah maksudnya, aku kalau masalah zona merah ini aku kayak bukan nggak mau ngomong ya, tapi kayak apa, kita ngomong pun nggak ngerubah apa-apa. Tapi ya cuman warga-warga, kawan-kawan kalau yang belum divaksin tolonglah ya kan. Karena selain itu juga bagus untuk imun kalian juga kemana-mana bisa gampang. Sekarang kalian mau ke Sabang aja, diminta vaksin kanan kiri, depan belakang tuh yang vaksin pertama sama yang kedua kan. Apalagi yang tes PNS nih, anak-anak usia gitu juga diminta bukti vaksin. Kalau nggak ada bukti vaksin, mereka nggak bisa isi KRS. Oh ya. Memang nggak memang nggak boleh ngisi, memang nggak bisa ngisi. Ya udah, ujung-ujung nggak kuliah, nah sama aja. Tapi kasihan juga sih orang-orang yang nggak bisa divaksin kan, kayak ada orang dengan penyakit tertentu gitu. kan. Ya mudah-mudahan aja lah Opi Aceh ya, penyakit dalam nggak ada Opi ya? keluar zona merah. Opi nggak boleh ngomong, Opi cuma boleh gerak aja. Oh ya. Oke. Opi gini lapar. Yes. Oke, lanjut. Oke, next. Opi, lanjut. Ih, belum itu kan cerita ini. Loading nggak ada wifi. Oh ini betulan keren nih. Ada. Ini belakang masih mancing. Bang, kita tengok nih. Cek Apa baca nih? lu 2 kali. Atta Halilintar ditunjuk jadi duta bela negara, viral sampai trending Twitter. Aku masih nggak paham nih kenapa dia dipilih, nggak ada orang lain apa? Kayak nggak ada. Tapi kita baca lu. Oh, kita baca. Atau ada alasannya. Baru judulnya. Hingga mendapat banyak dukungan. Tapi ini ada belum trending. Nunggu dalam forum. Oh ini berita Lambe Turah ya? Tunggu Bang. Alasan dia terpilih itu karena Atta Halilintar diketahui bergabung dalam forum bela negara yang menyebabkan heboh di media sosial. Forum bela negara. Bela negara. Bela negara kayak mana nih? Kayak wajib militer gitu. Enggak ada. Enggak tahu. Orang-orang patriotik Bisa yang jadi, ada di Indonesia atau mungkin. Perkumpulan Anak Bela Negara Indonesia. Enggak tahu Tapi- juga Alah, ujung-ujungnya aku udah tahu kemana nih. Ujung-ujungnya udah tahu kemana aku. Enggak, mungkin ini Bang. Mungkin dulu Bang Atta ini mantan Paskib atau ikut pramuka yang ada unsur bela negaranya. Jadi mungkin ada apa namanya tuh kalau misalnya kualifikasi apa namanya? Ada salah satu kualifikasi dari Ya situ. ada Jadi syarat-syarat yang dipenuhi sama dia, yang dia punya ya kan. Tapi Tor. nggak, tapi kayaknya
kalau si Atta ini dia dipilih bukan karena dia punya kualifikasi tertentu, tapi karena dia benar-benar menginfluence orang-orang mungkin ya. Dia bukan benar-benar punya spesifikasi tertentu biar dia bisa jadi duta bela negara tadi. Cuman karena dia benar-benar menginfluence banyak orang, pengikutnya banyak yang kemana-mana kita pergi kan dulu Asia kan orang kena sama dia semua tuh, orang terikut sama dia. Mungkin bisa jadi karena itu ya. Tapi kalau untuk jadi duta-duta lain, aku kayak duta biasa kan, kalau misalnya satu orang selebriti ketangkap narkoba, nanti jadi duta anti narkoba, ya kan? Ya. Selebriti nerobos lampu merah, jadi duta lalu lintas, ya kan? Selebgram pergi ke Suzuya ngevlog, Duta Tahu. Suzuya. tahu siapa? Siapa? Iya, aduh kalian lambat. Siapa? Lambat kalian. Skip. Nanti diminta royalti. Lemas dah. Next. Oke, cepat. Oke. Nggak update. Orang ini nggak update. Update. Si ini. Lagi di Ashware, bukan Ashware. Ini nih, Bang. Komisi KPI lagi nih, Bang. Komisi Penyiaran Indonesia meminta maaf atas pernyataan Ketua KPI Agung Supriyo yang mengizinkan pelaku pelecehan seksual Saipul Jamil tampil di televisi untuk edukasi. Enggak, aku nih sebenarnya nih Bang kan. Kalau berbicara tentang pelaku pelecehan seksual nih, kayak Anis parah itu memang Saipul Jamil itu kan, sampai dah yang dulu kasus HAP Hub sih ini nggak? Hub Saipul Jamil. Dia lah nih. Oh iya, dia di Hub. Dia kayak Anak kecil tuh. ngobrol di mana gitu, terus bilang nanti kuhab gitu-gitulah. Tapi yang jadiin, yang bikin dia masuk penjara bukan itu, karena dia perkosa anak di bawah umur yang dibawa ke rumah dia, yang dikasih pekerjaan. Ya. Oh ya. Anak di bawah umur bocil masih. Rusak li. Diajak ke rumah dia, disuruh pijat. Habis pijat, dia ke kamar atas tidur, kan rumah saya Jamil gede. Ke kamar atas tidur, terus tiba-tiba entah kayak mana kelanjutannya lupa aku. Pokoknya pas di pijat yang kedua kalinya, di situ dia dilecehkan, disuruh isep, ya kan, disuruh istring, disuruh hap, ya kan, gitu-gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya kalau dia udah kena hukuman kurungan is okay. Tapi trauma itu bukan berarti, trauma si kawan yang dilecehkan itu bukan berarti hilang seiringan dengan selesainya masa tahanan dia, bukan berarti itu. Dia masih punya trauma berlebih. Kayak contoh kalau nggak salah aku di Korea, entah di mana tuh, ada kejadian influencer juga dia memerkosa juga, sampai memang diboykot dihujat habis-habisan. Kalau negara di Korea itu setahu di dunia entertainmentnya itu, kalau misalnya ada kasus, misalnya artis kan, itu kena kasus bullying lah kita bilang. Bullying. Itu memang satu Korea itu udah manajemen artis udah ngekar kan. Memang dia untuk kasus pemerkosaan memang nggak ada simpati sama sekali. Cuman di Indonesia bedanya. Di mana di situ ada kejadian, di mana di situ ada skandal, situ saya undang. Mungkin gini, mungkin sebelum kejadian ini memang si Saipul Jamil ini sosok yang artis yang nggak banyak kontroversial. Maksudnya ya kontroversialnya ya sekedar sehari 2 hari terus hilang, ya kan, nggak kayak Aldi Taher, nggak kayak siapa ya tadi si beliau tadi yang kita bahas sebelumnya, Aldi Taher, ya kan, nggak kayak itu. Jadi dia mungkin ada beberapa fans yang benar-benar fans ya, masih berharap, masih ingin si Saipul Jamil tampil di televisi. Tapi kan pas keluarnya pun di arak-arak disambut kayak ini, kayak Piala Champion, tamu-tamu datang. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi nih bagus kok Opi nih, dihujat satu dunia dihujat karena orang tahu si kawan pelecehan, pemerkosaan, ya kan. Dia 8 tahun lo kena tuh, remisi jadi 5 tahun. Nggak terasa kan? Mungkin dari tahun 2015 mungkin dia masuk. 2015 udah lama emang. Baru keluar dah. Oke. Tapi di YouTube dia masih diundang. Kayak aku ada beberapa YouTube si Adis Gilang, Gilang Dirga, ya kan. Aku nonton dia diundang kayak
biasalah drama-drama sedikit keluar-keluar air mata. Saya Bang, ingin kita penjara bang, gitu kan? enggak, saya benar-benar ingin kembali ke dunia entertainment dengan padahal kan sekelas Saipul Jamil ini mungkin untuk dia jadi YouTuber juga udah bisa, karena kan beberapa artis juga sekarang udah besar di YouTube daripada di TV kan. Karena Jadi, dia ada juga memang punya masa sendiri ya. Nah, Fanbase dia. ya fanbase si Saipulers. si Kang Emang Saipulers, mana tahu ada si Jamilers. Akang Ipulan. Oke lah, semoga apa nih? Yang terbaik lah. Tapi kalau misalnya tentang trauma orang pelecehan seksual itu mungkin nggak bakal nggak bakal selesai beriringan dengan Ya, hukuman si Saipul Jamil ya. tapi satu sisi aku setuju dia nggak ditampilkan lagi di TV Ya, aku setuju. karena itu ya masih membekas ya di orang-orang. Mungkin beberapa orang yang punya kerabat dekat atau kawan-kawan yang pernah jadi Korban. pernah mengalami kayak korban alamin, mungkin punya trauma berlebih. Jadinya tuh kayak pertelevisian Indonesia itu seakan-akan mendukung perilaku beliau kayak gitu. Mentolerir perilaku dia ya kan, walaupun memang dia udah minta maaf, tapi kan nggak semudah itu ya kan. Oke lah. Oke. Next. Next. Wah, ada video nih. Satreskrim. Video apa nih? Oh, ini aku tahu. Polres Aceh Selatan. Kenapa nih? Ini aku tahu nih. Aku dari 5 hari yang lalu lihat. Polisi anjing! Nyimak kau! Naik bendera kau! Pijak-pijak kentut ini! Anjing kau! Babi! Pepek! 5! Iri! Bilang bos! Hai! Nanti nangis Enggak. kan, betulan. Memang aku sering lihat dari ini kan. Tapi sayang juga orang-orang kayak ini kan mungkin kadang bisa jadi dia dapat tantangan dari kawannya. Berani nggak kau bilang-bilang buat polisi? Enggak, itu Berani nggak kau motivasinya ngata-ngatain? ketika dia memaki-maki itu apa sebenarnya? Apa tantangan gitu? Itu orang dengan masalah psikologis mungkin ya. Kayak ada kadang orang pengen caper, ada tuh. Orang pengen Oh, menunjukkan kalau itu berani. yes, pengen aku jago nih. Cuman kalau kayak itu kan Ya. bobrok, jadinya bikin malu. Ya. Karena sering kali ini kejadian gini, nggak sampai 3 hari udah keciduk si kawan nih. Bahkan keciduk kan di pelabuhan. Kayak dia nelayan si kawan nih. Ketangkap Ya, tadi di pelabuhan. di kapal tuh videonya. Video penangkapan aku lihat ada bukan video, fotonya ada malam di atas kapal, dia udah muka udah lemas anjing kali. Pecah enggak di boy. Nggak lama ya, kayak ini nggak lama nih. Ditulis di sini lagi ya, pria Aceh hina polisi lewat TikTok diciduk langsung kena mental. Itu kena sepak yang ada, itu bukan kena mental lagi. Orang-orang kayak ini cuman kurang perhatian nih. Kalau makin kita respon makin Lagi menjadi ya. makin jadi nih. Oh, mungkin Udah lah, maksudnya kalau udah dia masuk penjara, oke lah. Udah lah, selesaikan Kayak ini, lah. kayak aku yang kayak dibilang sama teroris, tahu nggak? Pernah nonton nggak wawancara Imam Samudra tuh? Mantan terpidana teroris Imam Samudra bom Bali. Ya. Jadi teroris itu sengaja datang ke tempat-tempat ramai, dia ngebom dirinya atau cuman ngelemparin bom meledak bom. Dia cuman butuh perhatian. Dia cuman butuh Menyebar ketakutan gitu. menyebar ketakutan, memperlihatkan eksistensi dia bahwa ini aku nih, ya aku udah ada di wilayah ini. Jadi kalian nggak bisa macam-macam. Walaupun dia kadang ada yang selamat, kadang ada yang mati kan, tapi brimob dan polisi kalau memang nangkap si pelaku bom bunuh diri itu, kalaupun dia nggak mati, memang dimatiin terus, ditembak kakinya, di leher, diambil HP-nya, disedot chipnya, ya kan, disedot dikirim ke orang. Itu fatal kali itu boy. Oke, lanjut ini apa nih? Lanjut lah. Itu nanti lah kita bahas gitu. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini, Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir, kita punya partai. secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini, Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi. Iya, GG nih. Pak, jempol. Harus korupsi. Nasi bagaimana nih sekarang? Enggak tahu. Kawan nih. Oh, 2020. Iya. Jadi tersangka korupsi. Ini keren nih. Memang itu goals dia jadi Ini jiwa pejabat. laki ada nih. Ini memang goals dia jadi pejabat. Aku bupati. Anjay. Oh, iya. Tapi ini berarti
sesuai dengan omongan. Banjarnegara Budi Sarwono. Sarwono yang ditetapkan harus korupsi itu. Harus korupsi. Dia bilang harus korupsinya tuh kayak memang Tapi dia tuh- meyakinkan kali ya. Kita butuh sosok politisi Iya, seperti betul, dia ya. karena tidak munafik gitu. Iya juga. Saya harus korupsi. Korupsi ya. Karena Dia cerita. politisi yang lain membela kepentingan rakyat, tapi ambil terus Sia. Membela hak-hak warga-warga kecil, rakyat kecil, memperjuangkan potong aspirasi rakyat. Oke, sip. Tapi betul nih maksudnya ya kalau dia bilang dia korupsi, betulan korupsi, ya kan? Perlu Banyak. orang-orang ini. Jadi kalau misalnya korupsi itu dari awal bilang terus. Aku mau korupsi. 2020 di interview harus korupsi ya kan. 2021 ketek anjing keren. Jadi mereka berapa nih? Udah masuk penjara ada belum? Nggak, aku penasaran jumlahnya berapa di korupsi dia. Nih. 23 Memiliki kekayaan, total kekayaannya. Triliun. Udah tua. Tak punya kendaraan. Hah? 23 miliar tercatat tak punya kendaraan. Kok nggak punya kendaraan ya? Oh, namanya. Atas nama dia nggak ada. Oh iya betul. Maksudnya dia punya harta segitu tapi kendaraannya atas nama anaknya, atas nama istrinya, istri kedua, ketiga, keempat, kelima ya kan. Oh, 6, 7, 8. Banyak tuh. Definisi sugar daddy dah lah nih. Nah ini kalau dia udah masuk, kukira belum masuk. Kalau udah masuk ya endingnya dari situ. Udah selesai. Biar bapak-bapak KPK dan kepolisian yang menyelesaikan semua nih. Oke, Oke. Semangat, Pak. Ada rencana korupsi? Oke, siap. Oh, ini terakhir rupiah. Berita terakhir. Kok dikit lagi masih jam berapa nih? Belum buka puasa lagi. Wah. Aduh. Sorry. Seorang YouTuber Langsa dan pasangannya ketangkap berbuat mesum di mobil. YouTuber. Berapa followersnya? 3 juta. Apa nih followers apa nih? Subscribernya 2 juta. Sekelas YouTuber 3 juta di mobil. Aku maksudnya penasaran kontennya apa? Apa kontennya? Oh, prank. Cocok lah. Jangan-jangan yang guys, aku mau prank, bukan prank. Aku pernah lihat tuh, guys, aku mau prank. Get. Saya tuh tebalan. Get. Aku mau prank. Tapi ada yang kayak gini, ada yang setelah kejadian naik subscriber, ada yang sebelum. Ada yang tahu nggak nih sebelum apa sudah nih dan naik? Tapi sekarang followernya turun enggak? Masih tetap ya? Beli nanti itu, Enggak, untuk sekelas subscriber YouTuber Banda Aceh subscriber 3 juta itu udah oke tuh. Siapa yang itulah Aceh kan? Bang. Maksudnya ada nggak? Pasangannya berusia 16 tahun. Di bawah umur udah wadidaw. Oh, ini kayak si Suka tadi nih. Belum tumbuh. Masih sari-sarinya nih. Aduh. Ini kacu nih. Si YouTuber tuh umurnya berapa? Ya. Keluar si cewek. Nah, itu terserahmu warna apa terserah. Enggak, tapi si kawan nih kalau dia masih di bawah 20 dia nggak kena kurungan nih. Bukan, enggak kalau misalnya si cowok ini di atas umurnya udah mencukupi tapi ceweknya 16 tahun, kena penjara dah. Siapa si ceweknya nih? Si cowoknya karena melakukan hubungan dengan Tapi kalau dia belum cukup umur tetap dia masuk ke penjara anak tuh. si ceweknya cuma. Penjara bocil. Tapi si cowok ini umurnya berapa? Oh, fatal lu. Kayaknya aku udah lihat di berita nih. Ada yang betul yang si ceweknya ngomong klarifikasi kan? Iya, tapi mukanya disensor ya. Di mana tuh? Di Terciduk apa di Kabar Aceh? Dia kayak tahu aku yang dijadiin masalah si cewek ini ngomong kayak nggak ada dosa itu kayak ya jadi aku tidur aku terus ngangkang gitu lah kayak nggak ada kejadian apa dia kayak menceritakan kronologis kejadian orang lain bukan kejadian dia ya kan dia kayak tapi cantik sih aku udah lihat foto dikasih nampak. Enak ada cerita bang. Kisahku berawal ketika abangku mengajak jalan-jalan ke laut. Ya, dengar. Kalau di Langsa kan ya wajar sih kejadian kayak gituan. Cuman sebenarnya aku pribadi kalau orang-orang mesum nih aku ngapain.
Mau kok gas loh. Cuman jangan Iya, cuman mempertontonkan kebodohan lah bos. Cuma 16 tahun bang masalah, masih di bawah umur Wak, cewek. Si laki. Hah? Mobil pula ya? Oh berduit laki nih. Aku penasaran lah kayak mana mukanya mah. Petugas curiga dengan mobil Honda Civic yang lagi parkir dan bergoyang. Sedang Asik gila. malam. Malam. Enggak, kadang kita mau berbuat jahat, mau berbuat nakal pun kita harus pinter. Ngapain dia jam-jam malam minggu ya? Ya kayak. Ngapain dia weekend di Jumat malam Sabtu. Iyalah weekend. Ngapain dia weekend dia parkir mobil di tempat rame ya kan? Habis itu lewat mobil. Malam Jumat. Malam Hah? Jumatan. Tanggalnya cantik pula di 9921. Aku sebenarnya yang kasihan orang tuanya nih. Ya betul. Aduh, kayak mana aku dengar berita misalnya aku punya kawan nih, dia punya anak ketangkap mas kayak Iya. kayak kasihan gitu loh. Maksudnya janganlah kalau memang darurat kali ngapain di mobil cari ke Sabang ke Medan jangan di Aceh. Jangan di Aceh. Karena di Aceh rawan digrebek nanti. Tapi kita tidak menganjurkan. Dimandiin sama warga mau. Jangan. Setiap perbuatan zina, maksiat, kalau Anda benar-benar sudah di ujung, ya, mana kamera? Ini. Kalau benar-benar sudah di ujung, ya kan, kalau udah sangat ingin melakukan maksiat, silakan keluar dari Aceh. Karena di sini bukan nggak boleh, tapi nggak punya fasilitas. Itu akan menambah hiburan buat kami ini. Karena kami di Aceh, hiburan kami cuman truk terbalik, rumah terbakar, ketangkap mesum. Nah, orang tenggelam itu Anak cuma kena jambu. bioskop nggak punya. Aduh kan, ya udah kan jadi marah kan. Nggak asik lah kalian mesum masa di Banda Aceh, keluarlah. Bukan menganjurkan, tapi jangan, setidaknya jangan bodoh, oke? Tos. Nah. Oke bang, berarti udah besok ya. Nah itu aja. Berita kita hari ini ya. Banyak berarti kejadian-kejadian yang berapa nih? 7 berita yang menarik kita bahas. Walaupun beberapa ada yang dari mancanegara, skala nasional, Jadi, ada yang skala lokal. Jadi Jadi- skala lokalnya enak nih. Abang ini yang maki polisi tadi. Oh, Abang ini yang ya muncul di merah, mobil. puya. Astagfirullah. Sama terakhir Banda Aceh yang kena. Ini harus terluruskan, kami tidak menertawakan aksennya ya. Kami tidak menertawakan yang disebut ATT. Tapi karena lucu aja. Lucu aja dia udah kreak kayak gitu lagi ya. Nah, udahlah. Mau bilang apa lagi ya? Oke lah. Mungkin segitu aja pertemuan kita kali ini ya Upi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya berita Yes. atau punya kabar itu tag ya. aja ke Iya. akun Penta Entertainment di Instagram. Yang pengen kali dibahas, yang pengen kali dicari tahu apa sih isi dalam beritanya ya kan, kabarin dulu. Ya. DM atau langsung ke komen boleh juga. Bang, bahas beritanya, bahas. Kalau kalian nggak komen nggak apa juga. Berarti ke depan Atau- kami ada video. Itu dah. Atau kalau misalnya nggak ada berita, jadilah berita. Jadilah Jadilah berita. berita. Pendopo parkir mobil Civic-nya. Sikat habis. Oke lah. Oke. Patuhi protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita masih tetap di zona merah nih. Ya, ini kayak OP kami nih. OP kami. Pakai masker tetap. Ini ke depannya akan di tengah terus nih. Jadi nomaden kami, oke? Yang baca berita, cuman dia nggak boleh ngomong. Notulen. Notulen, yes. Nomaden aku udah tadi nggak sadar. Salah. Notulen. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.